28 Oktober 1928 menjadi hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda melalui jalan panjang yang tak mudah. Pada tanggal yang sama, diadakan Kongres Pemuda yang menjadi bukti bahwa perjuangan pemuda dalam mengupayakan kemerdekaan telah berlangsung sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun siapa sangka, Sumpah Pemuda yang menandai bergeraknya kaum pemuda untuk bersatu ternyata dihasilkan di satu lokasi yang unik. Di manakah lokasi perumusan Sumpah Pemuda? Lahirnya perumusan Ikrar Sumpah Pemuda berawal di sebuah kos-kosan atau tempat tinggal para pelajar Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda yang lahir dari kos-kosan ini dimulai dari Perhimpunan Indonesia yang dibentuk pada tahun 1908. Saat itu organisasi masih sebatas perkumpulan mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda. Saat kembali, mereka membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Tetapi, kos-kosan atau tempat tinggal inilah yang justru lebih banyak berperan menjadi saksi bisu lahirnya Sumpah Pemuda. Gedung kos-kosan tersebut kini berubah menjadi Museum Sumpah Pemuda. Dalam sejarahnya, gedung ini sudah beberapa kali berganti fungsi. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Sai Konglin. Gedung tersebut berada di Jalan Kramat Raya nomor 106 yang disebut juga dengan Gedung Kramat. Gedung Kramat didirikan pada permulaan abad ke-20. Di tahun 1908, Gedung Kramat disewa pelajar Stovia dan RECHTS School sebagai tempat tinggal dan belajar. Pada tahun 1927, Gedung Kramat 106 digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Bung Karno dan tokoh-tokoh studi klub Bandung sering hadir di Gedung Kramat untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Kramat. Di Gedung Kramat pernah diselenggarakan Kongres Sekar Rukun, Pemuda Indonesia, dan PPPI. Gedung ini juga menjadi sekretariat PPPI dan sekretariat majalah Indonesia Raya yang dikeluarkan PPPI. Mengingat digunakan berbagai organisasi, maka di tahun 1927, Gedung Kramat yang semula bernama Langen Siswo diberi nama Indonesische Clubhouse atau Gedung Pertemuan. Pada 15 Agustus 1928, gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Saat itu, Subondo Joyo Puspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan berdasarkan kedaerahan dan tercipta persatuan bangsa Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda kedua, diharapkan menghasilkan keputusan yang lebih maju. Pada akhirnya, Sumpah Pemuda lahir dari kos-kosan yang elit dan dikenang hingga kini. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, antara tahun 1934 sampai 1937, banyak penghuninya yang meninggalkan gedung Indonesische Clubhouse karena sudah lulus belajar. Setelah itu, gedung kemudian disewakan kepada Pang Yim Yem selama tahun 1934 sampai 1937. Pang Yim Yem menggunakan gedung itu sebagai rumah tinggal.
Kemudian pada tahun 1937 sampai 1948, gedung ini disewa oleh Long Ling-chu yang menggunakannya sebagai toko bunga. Setelah itu dari tahun 1948 sampai 1951, gedung berubah fungsi menjadi Hotel Hersia. Sedangkan pada tahun 1951 sampai 1970, Gedung Kramat disewa oleh Inspektorat Bea dan Cukai untuk perkantoran dan penampungan karyawan. Pada tanggal 3 April 1973, Gedung Kramat dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada tanggal 20 Mei 1973. Gedung Kramat kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda sampai sekarang. Tercetusnya Sumpah Pemuda bukan merupakan proses yang singkat dan mudah. Banyak pertemuan yang dilakukan para pelajar pemuda dahulu untuk merumuskannya. Gedung Kramat yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda menjadi saksi bisu semangat generasi muda dan sebagai pembuka perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.